Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara-caranya kita melakukan analisis regresi dari kita melakukan pengujian parameter regresi dan juga variabel-variabel bebasnya dengan menggunakan software SPSS. Sebelumnya di dalam data yang ada di Excel ini merupakan suatu kumpulan data berupa sampel dari pengisian kuesioner yang berkaitan dengan penelitian pengaruh pengetahuan dan kepatuhan terhadap kebahagiaan seseorang. Dari sini ada 10 responden yang mengisi kuesioner yang berkaitan dengan pertanyaan pengetahuan, pertanyaan kepatuhan, dan pertanyaan kebahagiaan. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan uji validitas dan reliabilitas sehingga kita mendapatkan hasil total skor pengetahuan yang sudah mengikuti uji validitas dan reliabilitas dalam analisa sebelumnya, yaitu seperti berikut. Kemudian untuk yang skor kepatuhan yang valid dan reliable seperti berikut. Kemudian untuk total skor kebahagiaan yang valid dan reliable seperti berikut. Sehingga di sini kita akan menguji secara statistik dengan menggunakan metode regresi untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan kepatuhan terhadap kebahagiaan. Untuk kita bisa mengolah data di SPSS dengan kita memindahkan dari Excel ke SPSS, pertama, terlebih dahulu data harus dibentuk tersusun seperti berikut ya. Jadi yang di baris pertama merupakan nama variabelnya, kemudian di baris kedua dan seterusnya itu adalah isi datanya. Jika sudah menginput data seperti berikut, maka kita bisa menginput data di SPSS dengan melakukan import data. Sebelumnya di data penelitian ini kita menggunakan sheet data penelitian sebagai pengolahan data di video pembelajaran kali ini. Kita bisa buka SPSS kita bisa klik file, klik import data, kemudian kita klik Excel. Kemudian kita cari nama filenya. Tadi kita di sini atas nama korelasi dan regresi Excel. Untuk nama Excel-nya yang tadi kita gunakan. Kemudian kita bisa klik open. Kemudian di sini kita pilih worksheet yang akan kita analisa. Tadi untuk sheetnya bernama data penelitian, yang ingin kita kosongkan, kita checklist ketiga ini. Kemudian di sini kita cek apakah benar input data yang kita kumpulkan tadi di Excel seperti ini. Jika sudah yakin, kita bisa klik OK. Maka akan tertampil data hasil import dari Excel ke SPSS seperti berikut. Jadi di sini di dalam kolom pertama ada nama responden, kemudian ada total skor pengetahuan, kemudian ada total skor kepatuhan dan total skor kebahagiaan. Dari sini kita bisa melakukan analisa bagaimana pengaruh pengetahuan dan kepatuhan terhadap kebahagiaan dengan menggunakan metode regresi. Di sini perlu diketahui kita bisa modifikasi terlebih dahulu terkait measure-nya ya, supaya kita bisa melakukan analisis terkait metode regresi ini. Itu kita bisa klik variable view, kemudian nominalnya kita ganti dengan scale. Sehingga di sini di data view kita merubah datanya berupa skala scale semua. Kecuali untuk yang nama responden karena dia nominal dan berupa kalimat, jadi memang bentuknya berupa teks atau string. Dalam video kali ini, karena kita terbatas pada pembahasan terkait uji regresi parameter dan uji regresi variabelnya ya, dengan menggunakan uji F dan juga uji T, sekaligus kita menduga parameter-parameternya dan juga bagaimana kita membaca dari hasil outputnya, kita lakukan untuk uji regresi sederhana, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian kita klik regression, kita pilih linear. Nah, karena di sini kita topiknya akan membahas bagaimana kita menggunakan regresi sederhana, dalam artiannya regresinya itu merupakan variabel bebas X dan Y ya. Cuma di sini karena kita punya dua, maka kalau kita ingin menduga dua variabel disebut dengan regresi sederhana tapi yang berganda ya. Jadi mungkin istilah lainnya itu kalau di dalam statistik disebut regresi linear berganda karena X-nya itu lebih dari satu. Kalau misalnya X-nya 1 mungkin disebut dengan regresi linear.
Nah, kalau misalnya regresi yang lebih kompleks biasanya disebut dengan regresi nonlinear atau regresi dengan fungsi-fungsi lainnya. Kita bisa pertama untuk menginput data-data ini, dependent itu adalah yang jadi variabel y-nya atau yang jadi variabel terikatnya, yaitu variabel ingin kita ukur hasilnya bagaimana. Yaitu di sini karena kita penelitian mengenai pengaruh pengetahuan dan kebahagiaan terhadap kebahagiaan, maka jadi y ini adalah kebahagiaan. Jadi kita klik total skor kebahagiaan, kita masukkan ke dependent. Kemudian di sini independent, di sini kita masukkan yang jadi variabel bebas, yaitu pengetahuan dan kepatuhan. Jadi kita klik nama variabel, kita masukkan ke tanda panah. Kemudian kita klik statistik. Kemudian kita checklist R-square. Kemudian di sini kita checklist collinearity diagnostic. Kemudian kita checklist Durbin-Watson. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik plot. Kemudian ini untuk yang Y kita masukkan z-recit. Untuk yang X nya kita masukkan z-pred. Kita checklist histogram dan normal probability plotnya. Kita klik continue. Kemudian di sini kita bisa klik save. Kemudian kita bisa checklist unstandardized ya. Ini kita gunakan ini kalau misalkan kita ingin melakukan uji normalitas dari data regresi yang kita sudah buat. Kita bisa klik continue. Kalau kita ingin lihat di option, di sini hanya mengatur untuk uji pemilihan model. Ini sebenarnya tidak perlu kita ubah apapun ya. Untuk yang include constant in equation itu maksudnya adalah kita memasukkan konstanta parameter di model regresi. Jadi parameter konstanta ini dia berperan kalau misalnya X nya bernilai 0 dan X yang lainnya juga bernilai 0. Jadi seluruh X nya bernilai 0, maka konstanta yang diperoleh nilainya berapa. Ini kita abaikan saja ya. Kemudian kita klik cancel. Kalau misalnya tadi sebenarnya kalau ada yang kalian atur bisa klik continue ya. Ini kita belum bahas lebih lanjut terkait penggunaan yang ada di sini. Kalau sudah, kita bisa langsung klik OK. Maka di sini kita akan coba bagaimana cara membaca hasil output dari hasil analisis regresi. Pertama kita punya variabel enter and remove A ini. Ini adalah variabel yang dimasukkan dalam model dan yang variabel yang dikeluarkan dalam model. Karena kebetulan ini variabelnya masuk ke dalam model ya, jadi kita variabelnya masuk semua. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan interpretasi makna dari hasil output yang ada di sini. Nah, yang pertama di sini ini ada nilai R. R ini dia merepresentasikan sebagai nilai korelasi. Jadi nilai korelasi dari variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Dalam artian kita ingin tahu seberapa besar hubungan si X itu dalam mempengaruhi si Y. Itu sebesar 0,976 yang berarti korelasinya sangat kuat. Kemudian di sini ada R-square. R-square itu dia merepresentasikan seberapa besar kontribusi yang diberikan variabel independen terhadap variabel terikat. Karena nilainya 0,952 artinya 95,2% variabel bebas yang terdiri dari total skor kepatuhan dan pengetahuan dalam mempengaruhi kebahagiaan. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak bisa dijelaskan dalam model kepatuhan dan pengetahuan terhadap kebahagiaan. Untuk adjusted R-square dia mengindikasikan itu pemilihan modelnya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan 3 model, misalkan ada Y sama dengan X1, kemudian Y sama dengan X2, kemudian Y sama dengan X1 dan X2. Kalau kita ingin mencari model terbaik, kita bisa mengacu pada nilai adjusted R-square. Karena nilai adjusted R-square itu memang dipengaruhi oleh seberapa besar model itu benar-benar bisa merepresentasikan si variabel Y-nya. Karena di sini kita tidak membandingkan model, jadi kita bisa abaikan ya. Kemudian di standard error of estimate itu adalah nilai simpangan galatnya dari hasil pendugaannya. Karena di sini nilainya 1,027, ini berarti kita bisa mengindikasikan bahwa perubahan nilai-nilainya ya, hasil dari prediksinya juga cukup kecil errornya, sehingga bisa dibilang ini sangat akurat dalam menggambarkan total skor kepatuhan dan total skor pengetahuan terhadap kebahagiaan.
Di sini Fcheng ini maksudnya itu adalah dari hasil uji korelasi berganda ya. Jadi arti dari korelasi berganda itu memang berbeda dengan regresi berganda. Kalau korelasi menguji hubungan, sementara kalau regresi menguji pengaruh. Di sini kalau kita lihat ada nilai Fcheng 69,696 ya. Kalau kita hitung manual, ini sebenarnya juga merupakan nilai perhitungan manual dari korelasi berganda. Kita hanya fokus ke nilai sig Fcheng-nya ini. Dia bernilai 0,00. Kita bandingkan dengan nilai alpha 0,05. Sig ini merupakan nilai p-value dalam artian jika nilai p-value-nya lebih kecil dari alpha yang kita gunakan atau taraf nyata yang kita gunakan, maka bisa kita katakan bahwa pengujian ini memiliki keputusan berupa tolakan 0. Yang berarti di dalam uji sig Fcheng ini adalah kita bisa ambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan dan pengetahuan dengan kebahagiaan seseorang. Durbin-Watson ini adalah hasil dari nilai untuk menguji asumsi autokorelasi pada regresi. Namun di dalam video kali ini saya tidak akan bahas bagaimana cara-caranya kita melakukan uji autokorelasi ya. Nanti kita akan bahas dalam video berikutnya. Untuk ANOVA ini kita bisa perhatikan bahwa di sini nilai sig-nya itu bernilai 0,00. ANOVA di dalam regresi ini itu berperan untuk menguji apakah semua variabel bebasnya itu berpengaruh terhadap total skor kebahagiaan atau yang jadi variabel dependennya. Di sini kalau kita perhatikan baik-baik, karena nilai sig-nya 0,000 itu dia mengindikasikan bahwa semua variabel bebasnya ya itu berpengaruh terhadap kebahagiaan atau dalam artian terhadap si dependent variabelnya. Yang berarti di sini kita bisa katakan bahwa karena di sini ANOVA itu ada menguji apakah semua variabel bebasnya berpengaruh atau tidak, maka di sini karena nilai sig-nya lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk variabel bebasnya itu ada pengaruhnya. Namun karena ada pengaruh, kita harus cek dulu secara terperinci variabel mana saja yang memberi pengaruh ataupun yang tidak. Karena di sini variabel bebas ya, kita bisa cek apa saja yang memberikan pengaruh. Selain variabel bebas ini juga bisa kita cek juga di uji lanjutannya, yaitu dengan menguji koefisiennya ini yang disebut dengan uji parameter regresi. Berikutnya di dalam uji parameter regresi di sini kita bisa cek dari hasil beberapa interpretasi yang ada di sini. Di sini pertama kita akan membaca dari kolom unstandardized coefficient, karena ini yang jadi patokan kita utama dalam melakukan pemodelan persamaan regresi itu ada di kolom B ini. Bagaimana caranya kita memodelkan persamaan regresi dari kolom B ini? Kalau kita lihat ini ada variabel konstan, kemudian pengetahuan dan kepatuhan. Sehingga kalau kita modelkan, ini maksudnya itu adalah sebagai model regresi, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah dengan B2 X2. Nah, jadi kalau kita tuliskan ini sama aja dengan Y sama dengan kalau kita urutkan, yaitu di sininya min 0,844 ditambah dengan 1,912 kemudian X1 ini dikurangi dengan 0,066 X2. Nah, jadi dari interpretasi dari hasil ini dia merepresentasikan bahwa ada nilai min 0,844 1,912 X1 dengan min 0,066 X2. Ini artinya tadi Y itu adalah sebagai kebahagiaan
kebahagiaan ya. Kemudian di sini X1-nya itu sebagai pengetahuan. Dan yang X2-nya itu sebagai kepatuhan. Nah, di sini kita bisa merepresentasikan dari satu-satu variabel yang ada di sini. Bagaimana caranya? Pertama kita interpretasikan dulu untuk yang ada di variabel yang ada di sini. Ini maksudnya apa? Yaitu yang pertama, arti dari min 0,844 itu dibacanya adalah apabila tidak dipengaruhi oleh variabel pengetahuan dengan kepatuhan, maka kebahagiaan diperoleh itu menurun sebesar 0,844. Sehingga dalam artian kalau tidak ada penambahan apapun dari variabel pengetahuan dan kepatuhan, maka kebahagiaan seseorang yang didapat itu sebenarnya menurun sebesar 0,844. Kemudian di sini kita interpretasi dari makna yang ada di sini, yaitu yang 1,9122. Artinya apa? Yaitu apabila ada peningkatan pengetahuan seseorang tanpa dipengaruhi oleh kepatuhan seseorang, maka kebahagiaan yang diperoleh seseorang itu meningkat sebesar 1,912. Dalam artian pengetahuannya meningkat tapi tidak dipengaruhi oleh kepatuhan, maka kebahagiaan yang diperoleh itu meningkat sebesar 1,912. Nah, sekarang untuk yang interpretasi yang berikutnya, yaitu ada min 0,066. Ini dibaca sebagai apabila kepatuhannya meningkat tanpa dipengaruhi oleh pengetahuan, maka kebahagiaan seseorang yang diperoleh itu menurun sebesar 0,066. Dalam artian, peningkatan kepatuhan seseorang akan menurunkan kebahagiaan seseorang sebesar 0,066 tanpa dipengaruhi oleh pengetahuan. Jadi seperti itu interpretasinya. Kemudian di sini selanjutnya kita bisa melihat ada nilai standar error, kemudian ada standardized coefficient. Yang kita akan fokus di sini adalah nilai sig-nya. Karena nilai sig-nya itu adalah nilai dari uji parameter regresinya yang disebut dengan di sini merupakan nilai p-value-nya ya. Ini merupakan nilai p-value yang akan kita lakukan pengujiannya. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa dari nilai p-value-nya ini 0,863, ini berarti dia menunjukkan bahwa karena nilai p-value-nya kurang dari alpha, ini alpha yang kita gunakan itu sebesar 0,05 ya, 0,05. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari nilai yang kita gunakan di sini, ini dia menunjukkan bahwa untuk yang konstanta karena nilai sig-nya dia kurang dari 0,05, artinya untuk parameter B0 ini dia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya, sehingga nilai B0 ini tidak memberikan pengaruh apa-apa. Sementara untuk yang total skor pengetahuan dia bernilai 0,00, artinya nilai 1,912 atau B1 dia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap total skor kebahagiaan. Dalam artian pengetahuan ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebahagiaan. Berikutnya 0,815. Ini menunjukkan bahwa nilai kepatuhan itu tidak memberikan pengaruh terhadap kebahagiaan. Jadi dalam artian mau berapapun peningkatannya tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi kebahagiaan seseorang. Jadi baik itu nilai parameter ataupun variabel bebasnya. Kemudian di sini ada collinearity statistik, ada nilai FIF ya. Jadi di sini nilai FIF ini adalah itu nilai untuk uji multikolinearitas, dalam artian apakah variabel bebasnya saling berkorelasi atau tidak. Suatu model dikatakan baik apabila nilai FIF yang diperoleh di sini itu nilainya
nilainya itu dia lebih dari 10. Kalau misalnya lebih dari 10, ini tadi sebelumnya ya, kalau nilai VIF-nya lebih dari 10 ini sebenarnya modelnya tidak bagus ya. Cuman kalau lebih bagus itu kalau VIF-nya itu kurang dari 10. Jadi artinya suatu model regresi dikatakan baik atau variabel bebasnya tidak saling berkorelasi apabila nilai VIF-nya itu tidak lebih dari 10. Cuman kalau misalnya lebih dari 10 ini terjadi multikolinearitas ya. Jadi kalau nilai VIF-nya di atas 10, ini yang disebut dengan masalah multikolinearitas ya. Jadi itu. Nah, berikutnya ya. Jadi kalau kita lihat dari pengetahuan kepatuhan di sini tidak mengalami masalah multikolinearitas. Kemudian di sini collinearity diagnostik ini adalah perhitungan manual untuk mendapatkan nilai VIF-nya ini ya. Kemudian di sini ada residual statistik, ini kita abaikan saja. Nah, di sini untuk histogram ini untuk menguji distribusi normal dari regresi ya. Kalau misalnya bentuknya dia kebetulan dia memuncak di tengah ya, kemudian batang-batangnya ini menyusut di sebelah kiri dan sebelah kanan, maka dia sudah berdistribusi normal. Karena di sini kalau kita lihat ini datanya dia memuncak di tengah ini batangnya, dan juga mengkerucut di sebelah kiri dan kanan, sehingga datanya berdistribusi normal untuk residualnya ya. Karena regresi itu yang dilihat adalah nilai residualnya. Kemudian di sini dari norma PP plot dia dikatakan normal apabila nilai titik-titik dari residualnya ini dia berada di dekat garis tengah ini. Karena semua titik-titiknya mendekati garis tengah di sini, maka bisa kita katakan bahwa untuk variabel pengetahuan dan kepatuhan terhadap kebahagiaan itu berdistribusi normal. Jadi residual dari regresinya juga berdistribusi normal. Nah, kemudian di sini ini adalah nilai dari regression standardized values-nya ya. Jadi di sini artinya ini kita akan menguji apakah asumsi dari regresinya ini itu dia mengalami masalah heteroskedastisitas atau tidak ya. Jadi di sini di dalam video kali ini kalau misalnya kita lihat acuannya, kalau misalnya bentuknya membesar ya, kemudian seperti ini ya kurang lebih kalau saya gambarkan. Kalau misalnya bentuknya dia kayak misalkan membentuk pola trompet seperti ini ya. Nah, kalau dia membentuk pola trompet titik-titiknya, kemudian misalkan dia membentuk polanya mengkerucut seperti ini, kemudian dia membentuk pola lagi misalnya polanya non-linear ya, seperti berikut, misalnya seperti ini. Dia membentuk suatu pola saja minimal, kemudian polanya dia naik, nah ataupun menurun sebaliknya, itu dia mengalami masalah homoskedastisitas ya. Dalam artian asumsi homoskedastisitas dari regresinya tidak terpenuhi. Namun dalam kali ini, di dalam video kali ini saya tidak membahas lebih lanjut bagaimana kita melakukan analisa lebih lanjut terkait asumsi-asumsi ini ya. Itu terkait video terkait bagaimana caranya kita melakukan interpretasi dari output SPSS terkait uji regresi ya, dari uji ANOVA dan uji parameternya.